Di video kali ini gue bakal bahas mengenai apa itu zona support resisten, apa itu supply and demand, dan apa itu angka key level. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas yang pertama ya, itu tentang zona support resisten. Zona support resisten itu apa sih ya? Jadi SNR itu seperti batas atas dan batas bawah. Ketika trennya bullish, ya ini kan trennya bullish nih, higher high, higher low, higher high. Nah, kita mencari apa ketika trennya bullish? Kalau trennya bullish, fokuslah mencari zona support, ya, zona support atau zona bawah. Seperti ini. Jadi ketika ya zona bullish itu ketika dia naik, terus orang-orang pada ngejual. Nah, titik di mana orang-orang pada ngejual, disitulah terdapat zona resisten ya, atau zona support resisten. Itu untuk zona resisten. Sekarang saya bakal gambarkan tentang zona support ya. Oh maaf, kebalik ya. Itu tentang zona support, ini tentang zona resisten. Ketika trennya bearish, nah ketika trennya bearish, fokus kita hanya mencari zona resisten ya. Jadi ini adalah batas bawah. Sebelumnya ketika dia memantul di zona support, lalu dia di breakout ya, di breakout dengan body candlestick, syarat close body. Misalkan ini adalah body candlestick berwarna merah. Nah, misalnya seperti itu, dengan syarat close body, maka yang tadinya zona support itu sudah menjadi zona resisten. Seperti itu ya. Ini ketika tren bullish. Ketika tren bullish, kita hanya cari zona support ya, atau batas bawah. Ketika trennya bearish, fokus carilah zona resisten. Karena apa? Karena ini adalah zona support. Yang di breakout, maka terjadilah zona resisten. Harga balik lagi di harga tersebut ya, di zona resisten, maaf ya, di zona resisten. Lalu dia bakal menuju lebih dalam lagi. Filosofinya seperti ini. Ketika trennya itu sedang bullish, nah dia ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Lalu dia turun lagi, terus dia naik lagi. Misalkan dia breakout zona support. Nah, misalkan saja ada tren seperti ini. Berarti di sini terdapat sebuah zona support resisten. Ini adalah zona support resisten yang dimana orang-orang yang pada ngebeli di sini itu pada nyangkut semua, maka ketika harga balik lagi ke sini, biasanya orang-orang yang nyangkut itu pada ngejual karena dari psikologi mereka itu mereka berharap bahwa ya Allah, nggak untung nggak apa-apa ya, yang penting nggak rugi gitu. Makanya ketika harganya balik lagi, orang-orang pada ngejual. Ketika harganya menembus zona resisten, itu berarti menandakan bahwa adanya buyer strong, buyer yang sangat-sangat kuat ya, sehingga menjadikan harga itu ketika berbalik arah, ketika harganya berbalik arah gini kan, di sini terdapat momentum buyer yang sangat kuat, sehingga menjadikan momentumnya harganya kembali naik. Nah, misalkan aja nih, orang-orang pada ngebeli di sini. Ketika harganya naik, dia retrace lagi. Orang-orang pasti berpikiran, oh kemarin saya beli di harga sini, saya untung kok ya. Kemarin saya beli di harga sini, saya untung kok. Saya mau beli lagi dah ya. Nah, seperti itu. Ketika dia turun lagi, retrace lagi, dia sempat close body candlestick. Berarti momentum seller itu lebih kuat daripada buyer, sehingga orang-orang yang beli di sini, jadi mereka kan sebelumnya kan kepikiran tuh, saya mau beli lagi kemarin saya untung beli di sini. Ketika dia breakout, waduh nyangkut, waduh rugi. Jadi ketika harganya balik lagi, orang-orang pada ngejual aset mereka. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah SHU USD di time frame H2. Misalkan saja trennya sedang bullish, kita fokus buat mencari zona support resisten. Jadi support resisten itu bukan titik paling atas ya, bukan titik paling atas, bukan titik paling atas ini, itu bukan. Cara menentukannya gimana? Cara nentuinnya adalah titik
high sebelumnya ketika trennya bullish nih. Titik high sebelumnya di mana terjadi banyak sekali pantulan. Contohnya terjadi pantulan di sini ya. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Kita tandanya di mana? Berarti kita tandanya di tengah-tengahnya sini nih. Nah, kita tandanya di tengah-tengahnya sini. Nah, seperti itu. Bukan titik paling atas itu, bukan ya. Bukan yang paling atas yang ada di sini itu, bukan. Nah, bukan kayak gitu. Karena kalau kita tandai di situ sering kali kejebol dengan close body. Misalnya lagi, ketika trennya naik, dia retrace, dia kembali naik lagi, kita cari zona yang sering terpantul nih. 1, 2, 3, 4. Kita tandain di tengah-tengahnya. Close body enggak? Close body enggak? Enggak kan? Jadi ini support resistennya masih valid. Misalkan saja ini adalah zona support resisten di time frame H4. Nah, sebenarnya H4 ini. H4. Nah, ketika dia breakout dengan ekor ya, dengan ekor, jadi body itu adalah harga dan ekor itu adalah arah harga. Ketika dia cuman false breakout atau breakout ekor doang, nah kita lihat di time frame yang kita mapping. Kalau dia breakoutnya itu ekor, berarti menandakan zona support resistennya itu masih valid ya. Misalkan saja dia breakout ekor seperti ini, breakout ekor seperti ini, menandakan bahwa support resistennya masih valid, kecuali dia close body candlestick. Nah, dia close body candlestick, maka harganya akan lebih jauh terbang lagi. Contoh lagi nih, misalkan saja dia sempat close body candlestick. Nah, ketika dia naik, jangan di-buy lagi karena harganya udah masuk ya. Harganya udah masuk, kita fokus buat cari zona penurunan. Contoh lagi nih, ketika trennya dia retrace, dia breakout zona supportnya dengan close body, dia retrace, baru kita bisa ambil buy gitu. Karena ini adalah close body, jadi kita berekspektasi kalau ada suatu momentum buyer yang sangat kencang. Jadi ketika dia breakout, dia retrace, kita lebih fokus buat jadi buyer. Di sini terdapat juga nih zona support resisten. Nah, pertanyaannya, ini adalah zona support resisten di time frame H1 ya. Yang ini SNR H4, yang ini SNR di time frame H1. Kita ikutin yang mana? Di SNR H1-nya market sedang konsolidasi. Nah, dia nge-high, dia nge-low seperti ini. Marketnya sedang konsolidasi, dia breakout bawah, lalu dia break ke atas. Pertanyaannya, kita harus ikut support resisten yang mana? Seperti itu. Jadi, semakin besar time frame itu probabilitasnya semakin besar. Ini adalah zona support resisten di time frame H4 dan ini adalah zona support resisten di time frame H1. Contohnya lagi nih. Ketika trennya bullish, pastikan ada higher high, higher low di low time frame kan? Ini adalah zona support resisten di time frame H1. Di atasnya lagi juga ada zona support resisten di time frame H1. Nah, terus di mana lagi? Di sini terdapat zona support resisten di time frame H1. Ketika dia close body candlestick di time frame H1-nya, kita jangan berekspektasi kalau marketnya bakal retrace ke zona sini, ke zona support resisten yang ada di time frame H1, karena dia udah breakout body candlestick, maka dia bakal menuju ke zona support resisten yang high probabilitas. Ini adalah filosofi tentang zona support resisten ya. Terus contoh lagi nih, ketika trennya bullish. Nah, kita perhatikan baik-baik di time frame daily semisalnya. Ini adalah zona support resisten di time frame daily. Kita zoom ke time frame H4-nya. Nah, kemarin kan gold kan sempat rally ya. Gold sempat rally terus retrace di time frame daily-nya. Dia kan sempat naik nih. Dia sempat naik, dia retrace, harusnya dia melanjutkan kenaikannya. Nah, gimana sih cara menentukan zona support resistennya? Yang pertama, trennya bullish, udah jelas, ya kan? Trennya bullish di time frame daily. Ini retracean time frame daily. Maka kita mencari zona support di time frame daily-nya.
Di mana? Bukan di titik sini, bukan ya. Karena kalau kita tandain di titik situ, dia kejebol. Dia kejebol breakout body candlestick. Tapi kalau kita menandai di zona yang sering terpantul, nah di sini terdapat pantulan ya 1, 2, 3, 4, 5. Maka support resistannya ada di situ. Nah, apakah dia close body? Ternyata tidak ya. Di sini terjadi konfirmasi, maka kita bisa buat entry buat nge-swing. Seperti itu. Terus ketika time frame-nya itu di time frame H4-nya itu sedang bearish, ya kita cari zona resistennya, jangan cari zona supportnya. Nih, ini adalah zona resisten di time frame H4-nya. Ini adalah SNR di time frame H4-nya. Terus di mana lagi? Di sini. Nah, terpantul, mantul, mantap betul. Nah, di sini. Ya, dia break ya. Bentar. Nah, dia break, retrace, pump, retrace, jrot. Dia breakout. Nah, retrace, ternyata dia breakout body candlestick. Maka harga sempat mengalami rally. Lalu dia breakout body candlestick Junam. Ya udah, ikutin saja arusnya. Seperti itu, ya. Jika di time frame H4-nya ya ada indikasi buat seller lebih memadai, kita fokus buat intraday fokus di time frame H4-nya. Lalu kapan kita harus kembali menjadi buyer? Kita harus kembali menjadi buyer ketika dia sudah menyentuh di zona support resisten di time frame daily-nya. Seperti itu. Karena ini yang retrace adalah time frame daily. Jadi ketika daily-nya sudah menyentuh di zona support resisten, kita berekspektasi market bakal gimana? Market bakal lebih rally lagi, bakal lebih naik lagi. Nah, di sini dia breakout body candlestick di time frame H4-nya. Dia retrace, terjadi konfirmasi, kita entry. Dia balik lagi, terjadi konfirmasi, kita entry. Jangan malah di sell. Jangan malah di sell. Ya, kita fokusnya buat beli di sini, jangan beli di atas. Fokus buat beli di bawah, menunggu harganya naik. Seperti itu. Ini untuk zona support resisten. Lalu apa sih ya? Apa sih itu tentang supply and demand? Jadi supply and demand itu hampir sama ya, seperti support resisten. Bedanya itu adalah suatu order block. Suatu order block itu apa sih ya? Jadi zona support resisten adalah zona yang sering terpantul. Lalu apa sih itu supply and demand? Misalnya di sini terdapat order block. Kita bisa tandain zona OB-nya di mana? Di sini. Nah, ini adalah zona order block. OB itu bukan termasuk di situ juga. Di sini juga ada order block. Tapi sering kok ya, sering banget order block itu ketembus. Jadi menurut saya sih lebih worth it kita memakai zona support resisten gitu. Hampir sama kok, hampir sama ya. Di sini terdapat zona demand, di sini terdapat zona demand ya. Zona supply and demand. Apa sih ya kalau di bawah itu supply apa demand ya? Lupa saya. Karena saya nggak pakai supply and demand gitu. Di sini dia sempat mengalami zona rejection. Dia close body candlestick di zona demand-nya. Orang-orang pasti pada ngebeli di sini. Nah, orang-orang pasti pada ngebeli di sini. Padahal dia close body di support resisten yang high probabilitas. Maka kita berekspektasi kalau dia cuman ambil retrace lalu lebih junam lagi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu apa sih ya? Angka key level. Nah, angka key level itu kalau kita perhatikan ya di XAU USD itu pasti terjadi suatu rejection di harga 30 dan 80. Contohnya nih, kita bisa tandain di zona 2880. Nah, 2880. Terus di mana lagi? 2930. 2930. Terus di mana lagi? 3030. 2980. Terus di 3030.
Nah, 3030 misalkan saja ya. Ketika kita udah mengetahui, nah coba perhatikan baik-baik nih. Kita udah mengetahui tentang area angka key level. Area angka key level itu adalah angka yang sering diingat oleh para pedagang-pedagang emas. Seperti itu ya. Misalkan saja, ini di sini terdapat zona support resisten. Zona support resisten di time frame H4-nya. Nah, di situ terdapat zona support resisten. Di sini ada angka key level, terjadi konfirmasi, nggak usah basa-basi, langsung di buy. Seperti itu, langsung di buy. Nah, contoh lagi nih, di sini dia sempat terjadi rejection di angka 2930, bertepatan juga di zona support resisten. Nah, itu adalah zona support resisten. Di sini terdapat zona support resisten, dia breakout ya. Dia breakout zona support, dia breakout zona resisten, terjadilah support. Kita jangan berekspektasi kalau marketnya itu bakal lebih turun lagi menyentuh di harga supportnya ya. Karena nggak bakal nyampe. Di sini terdapat angka key level, maka kita tandain di mana angka key levelnya. Nah, ada di sini. Seperti itu. Terjadi rejection, terjadi konfirmasi, kita boleh entry. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh angka key level. Nah, kemarin lagi nih contohnya nih. Ini adalah angka key level di harga berapa ini? Di harga 3280. Nah, di harga 3280 bertepatan juga dengan zona support. Di sini terdapat zona support. Jadi ketika harga breakout di 2880, dia retrace, terjadi konfirmasi, nggak usah basa-basi ya, nggak usah basa-basi, langsung saja kita ambil buat buy. Dia retrace lagi, terjadi konfirmasi, buy gitu. Karena di sini Elliotnya dia sudah habis, maka dia cuman retrace ya. Kita fokus buat struktur marketnya. Nah, tujuannya apa sih kita menentukan zona support resisten dan angka key level? Seperti yang saya bilang, trading itu cuman butuh tren. Yang pertama, trennya seperti apa? Yang kedua, area penting di mana titik kita bisa entry gitu. Untuk tren, saya memakai Elliott Wave dan struktur market kayak Boss, Chords, Equal High, Equal Low. Nah, lalu di mana kita entry? Area pentingnya di mana? Yang pertama ada di zona support resisten. Yang kedua ada di angka key level. Nah, kemarin dia terjadi rejection di angka key level yang pertama. Yang kedua dia sempat terjadi rejection di zona support resisten. Yang nggak usah basa-basi lagi, langsung kita buy gitu, langsung buy. Nah, karena kalau kita lihat dari segi Elliotnya, yang pertama dari Elliotnya X1, 2, 3, 4, 5. Elliotnya udah habis nih. Kita berekspektasi kalau marketnya bakal terjadi koreksi X, A, B, C. Kalau udah C gimana? Dia bakal melanjutkan rally-nya gitu. Dia bakal melanjutkan kenaikannya. Makanya saya suruh yang pada entry di sini buat TP nge-swing seperti itu. Jadi kita berekspektasi kalau marketnya itu bakal gimana? Bakal higher high, higher low, higher high, higher low, dan lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi jangan takut ketika dia retrace. Kalau dia retrace, tambah posisi ya, simple, tambah posisi. Kalau kena SL gimana? Kalau kena SL kemungkinan besar zona support yang ada di sini itu di breakout. Berarti menandakan ya adanya suatu momentum seller lebih besar. Nah, disitulah kita memakai yang namanya money management. Dimana ketika kita terkena stop loss itu termasuk teman ya. Stop loss itu bukan musuh, karena stop loss itu melindungi modal kita dari yang namanya margin call. Kayak gitu. Oke, ini adalah suatu
filosofi tentang zona support resisten ya. Cukup sekian, terima kasih.